wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari tugas sistem kendali penggerak untuk tugas presentasi sistem pneumatik. Di sini kami beranggotakan yang pertama Afif Nur Pratama dengan INI 0422006, Bianindra Givari Saputra I 0422034, Dinula Karinta Putri I 0422047, Hana Aulia I042262 dan saya Muhammad Nuzul Akromi I04222100. Selanjutnya, saya Hana Rahmatul Auliani Ino 422062 akan menjelaskan tentang soal yang telah diberikan yang nomor satu. Di nomor satu ini soalnya yaitu terdapat mesin yang harus uh, jadi saat ada tombol ditekan, silinder yang terdapat pada soal, silinder single acting bergerak maju dan juga mendorong barang agar keluar dari konveyor. Lalu ketika tombol dilepas, silinder kembali ke posisi awalnya dengan bantuan pegas. Untuk kinerja seperti ini dalam fluid sim-nya, saya akan memberikan tutor jawaban dari nomor satu tadi dengan soal tadi. Yang pertama yaitu kita menggunakan single acting cylinder yang ini. Lalu karena itu cuman apa? Karena itu kerjanya bisa dibilang masih yang sederhana, jadi kita akan menggunakan valve yang 3/2. Lalu kita sambungkan ke kompresor. Itu untuk yang belum diberi elektrik. Nah, sekarang agar dia tersambung oleh listrik, kita berikan yang apa? Diagram elektriknya. Yang pertama kita kasih power supply, terus kita kasih ini, kita kasih ini. Salah sebentar. Coba kita running.
Jalan lagi. Bisa nggak sih dikat? Jadi untuk nomor satu seperti ini jawabannya. Bentar ulang. Jadi untuk nomor satu begini cara jawabnya. Jadi saat dia di-play dan si saklar ini di set akan membuat eh, silinder ini bergerak dan dia bakal balik lagi karena di sini dikasih spring. Mungkin itu dari saya untuk nomor satu. Saya Jurhak Rita Putri, NIM I04 22047 akan menjelaskan soal selanjutnya, yaitu soal nomor 3. Soalnya adalah dengan menggunakan perangkat pembalik, komponen akan diangkut lebih lanjut pada jalur konveyor menghadap ke arah kanan. Dengan menekan tombol tekan, komponen diputar oleh batang piston silinder dan bergerak maju dengan posisi yang benar. Ketika tombol tekan dilepaskan, batang piston kembali ke posisi awalnya. Di sini intinya kita disuruh membuat sistem penggerak pneumatik di mana jika kita menekan suatu tombol, suatu batang piston silinder maju ke depan, dan ketika tombol itu dilepaskan, batang piston itu kembali ke bentuk awalnya. Nah, pertama kita menggunakan aktuator yang single, karena di soal mintanya yang single. Terus habis itu kita milih nih me- mechanical operatornya yang katup 5/2. Lupa didateng. Terus dihubungkan sama katup yang 3/2. Terus habis itu supply elemennya yang air service ini. Terus dihubung-hubungin.
Jangan lupa kalau nggak dipakai ini ditutup. Terus ini yang aduh, ini. Terus ini ngalirin. Di situ kita membuat rangkaian listriknya di sebelahnya pakai power supply. Input, input, volt. Terus pakai saklar yang hitam yang make. Terus relay. Ah, relay. Terus ini, ini, baru dikasih label sakral sakral saklar satu k satu. Terus ini k satu satu Y. Y.
saklar satu ditekan, maka piston akan maju. Jika saklar satu dilepas, akan kembali ke bentuk semula. Sekian, nomor 3. Dan 9. Oke, lanjut untuk exercise 5. Untuk soalnya seperti ini, yaitu pada sebuah stasiun perakitan, komponen-komponen akan disatukan. Untuk cara kerja dari sistem ini yaitu dengan menekan dua tombol tekan, perangkat akan maju dan komponen-komponen akan dirakit. Setelah tombol tekan dilepaskan, perangkat akan kembali ke posisi awalnya. Untuk diagram pneumatiknya di aplikasi FluidSim itu seperti code yang pertama yang dibutuhkan yaitu double action cylinder, kemudian 5/2, katup 5/2, lalu katup 3/2, air service, dan kompresor. Kemudian ini disatukan atau dirakit. Di sini terdapat eh, spring returnat yaitu bertujuan agar bisa kembali ke posisi awal tanpa menunggu tombol di pencet. Kemudian untuk rangkaian listriknya, yang pertama kita butuhkan yaitu electrical connection yang 24 volt sebagai power supply. Kemudian kita membutuhkan push button yaitu sejumlah dua, karena tadi di soal eh, yang ditekan itu dua-duanya. Setelah itu kita membutuhkan valve solenoid ini untuk membaca yang ada di katup nanti. Dan yang terakhir kita butuh electrical connection yang 0 volt dan dirangkai. Lalu diberi nama untuk saklar satu, diberi S1, yang saklar 2 S2. Dan untuk um, ininya kita beri nama D1. Jangan lupa yang di sini juga D1, karena kalau tidak sama maka tidak bisa dipanggil. Dan simulasi simulasi belum ter kalau di sini berarti belum
aliran udara atau tekanan udara hanya sampai di sini, belum terdistribusi ke katup 5/2. Jadi untuk solusinya bisa diklik sekali agar aliran udara bisa terdistribusi sampai ke katup 5/2. Dan untuk menjalankan valve-nya atau ini, yaitu dengan menggunakan dua tombol atau dua saklar S1 dan S2. Karena jika hanya satu tombol, itu tidak bisa untuk menjalankan atau menggerakkan valve ini ke depan. Jadi dua-duanya harus ditekan. Mungkin cukup dari saya. Eh, Sebelumnya saya Bianendra, NIM 04222034, ingin menjelaskan nomor 7 tentang flap control. Di sini dari soal ini diberikan keterangan single acting cylinder atau double acting cylinder. Nah, pada kesempatan kali ini saya menggunakan yang double acting cylinder. Kemudian yang kedua, direct actuation with OR function of the input signal. Ini OR itu berarti nanti rangkainya itu dirangkai secara seri dan secara direct actuation. Dan kita disuruh untuk menggambar diagram pneumatik dan elektriknya. Nah, ini merupakan contoh dari diagram pneumatik yang bagian kiri dan ini diagram elektrik yang bagian kanan. Nah, kenapa kita harus menggunakan dua diagram ini? Karena kita disuruh untuk membuat secara dua, yaitu diagram pneumatik dan diagram elektrik. Langsung aja kita buat. Di sini saya ingin menggunakan dua silinder. Nah, kemudian kita buat yang solenoid valve-nya yang ini. Sorry, salah. Nah, menggunakan solenoid valve yang 5/2W ini fungsinya untuk karena kita sistemnya itu mendorong. Jadinya lebih efisien apabila menggunakan sistem ini. Nah, kemudian antara ujung aktuatornya kita hubungkan dengan yang ujung sini. Kemudian kita buat eh, ini merupakan shut off atau shut on valve. Gunanya untuk kegunaan shut off atau shut on valve ini untuk menyalakan atau mematikan sumber tekanan, sumber udara yang bertekanan, karena di sistem pneumatik ini menggunakan udara yang bertekanan. Buat yang 3/2 ini.
Kemudian kita rotate. Nah, di sini kita tidak lupa untuk mengatur kecepatan dari rotornya, misalnya kita ganti 5. Kemudian kita hubungkan antara cylinder valve-nya ini dengan shoot up, shoot on atau shoot down-nya, shoot off atau shoot on-nya dari valve-nya ini. Nah, setelah itu kita hubungkan aja. Nah, setelah itu kita buat ini adalah air air service unit. Ini fungsinya pada fungsi sebenarnya untuk menyaring dan memberikan tekanan serta untuk memberikan pelumasan pada sistem kerja dari sistem pneumatik ini. Dan yang terakhir kita buat kompresor air ini untuk groundnya. Nah, setelah sistem pneumatiknya selesai, selanjutnya kita membuat sistem elektriknya. Yang pertama kita buat eh, tegangannya dulu sebagai voltasenya. Kita pilih yang 24. Nah, setelah itu kita pilih push buttonnya. Kita ambil 2 karena dari soal tadi mengkehendaki 2. Nah, karena itu sistemnya sistem eh, OR atau OR function, kita harus memparalelkan antara kedua push button ini. Nah, untuk solindernya kita pakai yang ini dan diparalelkan. Nah, ini sudah jadi, tetapi ini belum bisa dijalankan. Kita harus memberikan suatu kode atau label agar ini bisa dijalankan. Nah, misalnya di sini kita kasih C3 misalnya. Nah, maka di bagian, oh ya, kelupaan ini kurang satu. Ini kita harus juga kasih groundnya. Nah, ini sistem ini sudah bisa untuk dijalankan. eh, dari sistem ini OR itu artinya dalam sistem pneumatik itu ada OR, ada N. Ya, OR itu yang dirangkaikan seri. Nah, jika N itu yang dirangkaikan paralel. Mungkin kita langsung bisa coba yang di atasnya.
kita running. Nah, apabila kita tutup katup yang pertama ini aktuatornya akan membuka. Sedangkan jika kita tutup, jika kita lepaskan, maka aktuatornya akan menutup. Ini juga berlaku pada push button yang kedua juga sama. Nah, fungsinya OR function ini biar dua-duanya atau push button ini bisa untuk melakukan salah satu kerja yang sama. Jadi bisa memilih antara menggunakan yang pertama atau yang kedua. Mungkin itu saja dari nomor 7. Nah, selanjutnya kita masuk yang nomor 9. Dari soal diketahui single acting cylinder atau double acting cylinder. Pada kali ini saya juga memakai yang double acting, kemudian direct actuation from two different position. Jadi kita diperintahkan untuk membuat eh, dua push button yang berbeda dan melakukan hasil yang berbeda pula. Langsung aja kita mulai nomor 9. Nah, di sini merupakan contoh dari diagram pneumatik serta elektrik dari nomor 9. Dari diagram pneumatik dulu, saya juga akan memakai yang dua katup. Ya, nah kemudian kita pakai yang valve 5/2. Nah, pada kali ini kita harus mengatur ini dan returnnya harus dihilangin karena kita membutuhkan dua push button ya. Jadi eh, tidak satu push button ditekan maka harus menekan push button yang lainnya agar aktuatornya bisa kembali ke wujud semula. Kita mulai yang manual. Ini kita ganti yang ini. Untuk kecepatannya kita bisa atur 5 aja biar tidak terlalu cepat. Selanjutnya kita hubungkan. Nah, setelah itu kita cari silinder yang 5/2. Ini 3/2 wave valve ini fungsinya sama seperti yang awal tadi,
untuk eh, mematikan atau menyalakan dari sumber eh, udara bertekanan tadi. Dan ini kita hubungkan dengan yang di solenoid valve. Setelah itu kita buat yang air service unit, fungsinya untuk memberikan tekanan, kemudian filtrasi dan pelumasan pada sistem. Nah, yang terakhir kita buat kompresornya. Dan kita hubungkan. Nah, untuk diagram pneumatiknya kurang lebih seperti ini. Kemudian untuk diagram elektriknya kita mulai. Untuk elektrik koneksinya kita pakai yang 24 volt. Untuk aktuatornya kita bisa atur di sini. Kemudian karena ini mirip kerjanya mirip dengan N function, maka kita harus membuat eh, seri dari kedua push button dengan masing-masing eh, solenoidnya. Kita cari push button, taruh di sini dua buah, kemudian valve solenoidnya dua buah. Nah, antara ini kita hubungkan secara paralel. Dan ini dihubungkan secara seri. Nah, yang terakhir adalah untuk sistem groundednya kita pakai yang 0 volt. Nah, kurang lebih seperti ini untuk sistem elektrikalnya. Nah, untuk sistem ini sudah jadi tetapi belum dapat dijalankan karena kita harus sama juga harus memberikan sebuah kode atau label yang sama dari sistem pneumatik dengan sistem elektrik. Di sistem ini misalnya di bagian kiri kita kasih label A1 yang solenoid valve-nya. Nah, ini yang sistem elektriknya kita juga kasih tulisan label A1. Yang samping A2, di sini juga A2. Terus yang untuk katupnya ini misalnya kita kasih W1 untuk W1 ini merupakan push button untuk menggerakkan eh, valve S1 A1 sorry. Nah, untuk yang valve A2 ini digerakkan oleh push button W2. Nah, seperti ini nanti bisa dijalankan. Mungkin kita bisa langsung running aja yang bagian atasnya. Misalnya kita running, kemudian kita klik yang E1. Nah, ini dia akan membuka aktuatornya. Kemudian kita tekan E2, maka aktuatornya akan menutup. Nah, ini sesuai dengan pernyataan di soal, di mana dia di soal itu menghendaki
dua push button yang berbeda yang saling menggerakkan aktuatornya. Untuk kecepatannya sendiri kita bisa atur dari eh, cylinder valve yang di pneumatik. Misalnya kita atur 4, maka dia akan menjadi lebih lambat lagi. Jadi kita harus membuat seri ke antara push button yang pertama dengan push button yang pertama, push button yang kedua dengan push button yang pertama dengan valve yang pertama, kemudian push button yang kedua dengan valve yang kedua, ini harus buat seri. Berbeda dengan sistem yang nomor 7 tadi, yang nomor 7 ini harus dibuat secara paralel ya. Jadi hanya ada satu buah valve di mana kita bisa menekan salah satu E1 maupun E2 atau push button yang pertama atau push button yang kedua. Ini kita bisa menekan salah satu, fungsinya sama. Jika yang ke-9 ini fungsinya berbeda, ini untuk membuka, sedangkan ini untuk menutup. Eh, Mungkin itu saja dari penjelasan nomor 9, bisa dilanjut ke nomor selanjutnya. Ya, perkenalkan nama saya Afif Nur Pratama, 9422006. Saya di sini akan melanjutkan ke soal ke-11, yaitu Gravity Feed Magazine. Di sini disebutkan double acting cylinder dan disuruh membuat pneumatik dan elektrik diagram. Ini adalah gambarnya, sketsanya. Nah, yang di sini adalah papan kayu yang harus didorong ke tempat pemasukan gravitasi ke alat penjepit. Kita langsung saja ke aplikasinya. Nah, di sini kita akan membuat pneumatiknya dulu. Tadi disebutkan nah ini double acting cylinder. Kita masukkan. Kemudian kita memilih valve-nya yaitu 5/2. Kemudian air service unitnya dan kompresor airnya. Kita hubungkan. Kemudian ini kita tutup. Maaf ini salah. Kita ganti saja. Nah, kurang lebih seperti ini. Dan nanti ada limit switch-nya. Kita atur saja di actualing labelnya ini. Kita namai 1S. Dan ini kita isi 100. Nah, pneumatiknya seperti ini. Kemudian kita lanjut ke elektriknya.
Kita masukkan power supply-nya 24 volt, dan untuk outputnya ini 0. Kita masukkan push button-nya sama max switch-nya 1. Kemudian valve solenoid-nya ini ada 2, kita copy saja. Kemudian kita hubungkan. Ini kita isi seperti yang limit tadi ya, limit switch-nya itu 1S. Kemudian ini kita ganti labelnya. Ini juga sama ya. Nah, ini untuk diagram pneumatik sama elektriknya. Kita bisa cek langsung. Nah, ketika ininya ditutup, maka silindernya akan maju dan valve-nya akan berubah. Oke. Ini sudah lancar untuk diagram pneumatik sama elektriknya. Kurang lebih seperti itu yang nomor 11. Kita lanjut ke yang nomor 13. Yang nomor 13 itu conveyor belt control. Ini juga double acting cylinder. Ini untuk sketchnya itu, ini ban berjalan ya. Kurang lebih nanti diagram pneumatik sama elektriknya itu hampir sama seperti yang ini tadi. Ini tinggal diubah ya. Yang limit switch-nya itu ada 2 soalnya. Ini kita tinggal tambahin aja. Ininya sama. Kemudian yang elektriknya ini kita ubah. Ini detent switch itu otomatis. Yang push button tadi soalnya manual. Ini kita hilangkan aja. Kita ganti.
Sama kita tambahin red switch nya. Next switch. Kita hubungkan. Ini labelnya kita isi. Itu kita misalkan S1. Terus ini 0S. Nah, nanti kurang lebih seperti ini yang pneumatik sama elektriknya. Ini kita bisa langsung coba. Nah, ini ketika uh, di dance switch-nya kita pencet, ini berjalan terus. Caranya otomatis. Nanti akan berhenti ketika kita pencet lagi. Seperti itu. Kurang lebih nomor 11 sama 13 seperti itu. Sekian dari saya. Bisa lanjut. Ini ada yang berungu. Bener, bener, bener. Sekarang nomor 15. Soalnya adalah dengan menggunakan meja geser, sebuah papan kayu akan didorong di bawah mesin amplas. Dengan menekan tombol tekan, meja geser beserta papan kayu di atasnya didorong di bawah meja amplas. Dengan menekan tombol tekan lainnya, meja geser dikembalikan ke posisi awalnya. Inti dari soal ini adalah kita disuruh bikin sistem penggerak pneumatik yang mempunyai dua tombol. Satu tombolnya digunakan untuk mendorong maju meja geser dan satu tombol lainnya jika ditekan akan mengembalikan meja geser ke posisi awalnya. Pertama kita menggunakan aktuatornya yang double. Double. Itu katupnya yang 5 sama 5/2 sama 3/2. Jangan lupa di dua.
pakai supply elemennya yang ini sama ini. Terus jangan lupa sambung-sambungin. Habis buat diagram pneumatiknya, kita buat rangkaian listrik di sebelahnya. Pertama pakai power supply. Ini. Terus pakai 2 saklar, ingat. Ini buat yang majuin, yang break buat yang narik kembali ke posisi awal. Habis itu jangan lupa dikasih relay. Relay ini di sini. Ini sambungin. Ini salah. Kita pakai yang generals. Terus habis itu pakai valve solenoid sini. Ya, ini dikasih nama dulu. Misal 1D. Berarti di sini juga kasih namanya 1D. Saklar 1, saklar 2, ini K1,
satu, satu, terus kasih yang nol ke sini. Hmm, sini. Terus coba di running. Ih, oh, ini salah penamaan nih. Coba di running lagi. Saat tombol satu ditekan, ini maju. Terus kalau tombol dua ini ditekan, ini mundur. Ya sama-sama di soal. Sekian nomor 15. Oke, lanjut untuk nomor 17. Sini yang digunakan yaitu double ducting cylinder. Oke, langsung saja ke blitzingnya. Oh, sebelumnya soal. Untuk soalnya seperti ini, yaitu menggunakan perangkat pengalihan. Bagian-bagian harus dipindahkan dari satu jalur ke jalur yang lain. Jadi ini nanti muter sini. Itu yaitu dengan cara menekan tombol kan batang piston osilasi dari sebuah silinder mendorong meja putar melalui pol secara bertahap. Bagian-bagian dialihkan dan diangkut ke arah yang berlawanan agar menekan tombol lainnya untuk unit gerakan. Lanjut ke blitzingnya. Oke, yang pertama yaitu kita mencari double acting cylinder, yaitu yang empat motor. Kemudian dengan kabel 5/2 kita pakai kabel 5/2 dan ini yang manual ganti, kemudian ban kabelnya juga ganti kanan kiri sama. Lanjut untuk komponen berikutnya yaitu yang katup 3. Hmm, untuk yang Jerman satu kita tutup, kemudian yang manualnya kita ubah ke yang ini, serta yang bagian kanan kita kasih spring. Lalu setelah itu komponen berikutnya itu air service dan
kompresor. Lalu setelah komponen semuanya sudah ada, kita rakit seperti ini. Jangan lupa yang di termometer 5 dan B ini kita setelah itu kita membuat diagram elektrikalnya. Yang pertama kita butuhkan yaitu power supply untuk 24 volt. Sebelum masuk sini masih ada komponen yang harus ditambahkan di diagram pneumatiknya, yaitu mana ini? Distance rule. Itu kita butuh dua. Yang pertama ini kita kasih label satu mungkin. Jadi begini kita mau energi mau. Dan untuk yang ini kita kasih B2. Begini semua mau dan ini juga. Kemudian kita lanjut lagi ke diagram elektrikalnya. Setelah ada power supply, kita kasih push button. Push button ini kita butuh satu sama push button yang untuk break, untuk memutus, untuk menyalakan, memutus. Bukan dulu. Setelah itu kita juga butuh relay. Bukan, lalu electrical. Kemudian kita butuh yang namanya max switch. Itu kita beri label terlebih dahulu, beri label ini satu ini satu dua, ini satu. Ini juga sama kelas 1 karena merujuk pada relay kelas 1. Next kita tambahkan proximity switch yang ini. Jadi kita kasih label dulu biar nggak lupa. B1 B1 mungkin dengan ini. Dan langsung kita pilih dengan sini. Lalu kita butuh lagi switch Kalau lagi. selalu diterapkan, maka piston akan maju. Jika saklar satu dilepas, akan kembali ke bentuk semula. Sekian, nomor 3. Lanjut, kita butuh switch di sini beserta dengan relay. Untuk relay yang di sini sudah sudah. Kemudian kita hubungkan yang ini kita kasih label lagi kelas 1. Setelah itu kita membutuhkan lagi ini proximity switch yang ini.
untuk part ini. Terus kita tutorial lagi. Namun judulnya 1 April 3 tentang kemudian lanjut dengan besok lagi kita masih kedua karena menuju ke kajian yang sebelah sini kita kembang dengan sini lanjut sini kemudian kita butuh file solenoid kita butuh untuk memanggil yang ada pada mengandung partikel berdua. Kita kasih nama R1. Di sini juga sama harusnya R1. Untuk di sini R2. Nah, kita masih membutuhkan lagi satu match switch dan valve solenoid. Di sini kita kasih R3 dan satu valve solenoid lagi kita kasih label R2 karena agar sesuai dengan patut dengan bagian tadi. Perhatikan ini diagram elektrikalnya kita simulasikan. Jadi jika saklar pada 1B1 ini kita tekan lalu kita lepas, ini katup valve-nya masih maju, sedangkan untuk mengembalikannya ke posisi awal yaitu perlu menekan katup yang sebelah sini. Ini harusnya namanya 1B2. Nah, seperti ini. Mungkin kita revisi sedikit. Ini kita kasih label 1B2 seperti ini. Kita ulang di sini. Ini yang pertama kita tekan katup saklar pertama, saklar 1 untuk mengalirkan listrik ke area sini. Kemudian menekan katup 1B1 untuk memajukan valve. Kemudian untuk mengembalikannya kita menekan katup 1B2. Mungkin seperti itu cukup. Sekian dari saya. Sudah. Di Bisa 3 menit yuk. Demi apa 3 menit dong? Ini yuk ganti ganti nanu. Yuk, itu nomor setelahnya yaitu nomor 19. Lupa share screen. Mau Ganti link aja. gimana share screen? Gantian. Ganti link. Kok ini? Ganti link. Bentar kan? Ganti link duluan. Oh, ganti link ya udah. Ganti orang ini. Ini suruh ganti link. Ganti. Dia mau mepet banget yaitu nomor 19 yang akan saya jelaskan. Oke.
Jadi nomor 19 di sini ada soal di mana ada mesin eh, pressing apa sih namanya? Buat jadi ada alat yang biasanya tuh buat ngebungkus plastik gitu pakai pemanas. Jadi gimana caranya dia mengeluarkan panas agar plastik tuh terpressing. Nah, jadi di sini ada jadi yang atas ini bakal neken si plastik yang di bawah ini. Baru ntar dia bakal ke press gitu. Itu untuk penjelasan soal. Lalu jadi di alat tadi itu eh kan dia hot pressing die. Nah, itu tuh dia menggunakan heating rail gitu dari si alat tadi. Terus cara mengoperasikannya itu tekan suatu tombol yang menggerakkan heating rail ke bawah. Lalu nanti heating rail akan kalau misalnya si tombol tadi udah kalau misalnya perkatnya udah nempel baru dia bakal otomatis ke atas lagi. Jadi karena itu kan otomatis untuk diagram pneumatiknya di sini ada apa double action cylinder. Terus di sini ada pressure pressure apa namanya? Pressure sensor. Dimana dia bakal ngatur pressure yang ditekan dari si alat tadi. Lalu di sini ada 5/2 valve sama ini 3/2 valve. Terus ini ada air service sama di sini ada kompresor. Ini untuk diagram pneumatiknya dan ini yang bagian sini diagram elektriknya di mana listrik akan disalurkan dari sini. Lalu di sini karena tadi seperti yang dibilang dia otomatis, jadi di sini ada tiga eh, proximate switch di mana mereka bertiga ini berfungsi sebagai sensor, ada yang berfungsi sebagai pressure jarak, ada juga yang apa tuh namanya? Sama ada bagian yang ini tuh magnetic proximate switch di mana dia lebih ke arah magnetiknya. Nah, jadi rangkaian ini kalau misalnya di-apply, jadi jika sensor ini kok sensor saklar ini ditekan dan ini ditekan, dia akan maju. Tapi jika ini ditekan, dia akan mundur. Jadi bahasanya kayak di sini sensor di sini dia berfungsi sebagai em, mendeteksi si bendanya. Jadi kalau misalnya ada benda yang mendekat, dia bakal kalau misalnya udah mendekat nih dia bakal ngepressing. Ntar kalau misalnya dirasa udah cukup, sensor yang ini akan wait, itu akan melepas yang satunya. Sekian segitu saja dari nomor 19. Mungkin ini adalah presentasi terakhir, di mana ini adalah soal terakhir. Mungkin segitu saja dari kelompok 5 yang beranggotakan 5 orang ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.